Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anyelir Sekar Putri, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai mata perkuliahan argumentasi hukum, dosen pengampu mata kuliah Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH. Untuk perkuliahan kali ini saya akan mereview pada sesi kaidah hukum dan bahasa hukum. Kita awali dengan pengertian dari kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Adanya suatu kaidah hukum, maka hukum dapat dipandang sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang baik yang diharapkan. Pada konteks ini, masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati, dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum imperatif. Maksudnya di sini kaidah hukum itu bersifat priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Kemudian untuk yang kedua ada hukum yang fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat, atau kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap gitu. Kemudian kita berlanjut ke bahasa hukum. Dari pengertiannya, bahasa merupakan salah satu alat penting bagi manusia sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia mampu mengembangkan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi bagi kehidupan manusia itu. Dengan memperhatikan konsep hukum yang khas, dengan sendirinya bahasa dalam hukum mempunyai kekhasan. Kekhasan bahasa dalam hukum terletak dalam fungsi yang normatif. Dalam bahasa normatif dirumuskan norma-norma yang berisi perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Karakteristik bahasa hukum sendiri di Indonesia terletak pada istilah-istilahnya, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus pula. Bahasa hukum yang sering kali kita pergunakan sekarang masih bergaya Orde Lama, masih banyak yang kurang sempurna, semantik, bentuk dan komposisi kalimatnya masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal mana dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai bahasa Belanda. Kemudian ada istilah yang telah tidak aneh di kalangan hukum, ialah barang siapa. Terjemahan dari kata hijdi yang dimaksud tentunya bukan barang kepunyaan siapa, tetapi dia yang berbuat atau siapapun yang berbuat. Adapun pengertian mendasar dalam bahasa hukum yakni yang pertama ada semantik hukum.
Semantik hukum adalah pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum. Perhubungan dan perubahan-perubahan arti kata-kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu dan keadaan. Misalnya istilah hukum perdata yang sekarang kita pakai sebagai terjemahan dari istilah hukum Belanda, atau yang biasa kita sering dengar private right, berasal dari kata Arab atau Islam yaitu hukum, dan istilah Jawa Hindu yaitu pradata gitu. Untuk yang kedua, adanya konstruksi hukum. Konstruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahasa hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud di sini adalah menyatukan apa yang termaksud dalam satu bidang yang sama atau satu pengertian yang sama. Kemudian juga yang ketiga itu ada fiksi hukum. Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah yang berdiri sendiri, atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum banyak yang dipakai dalam hukum adat melalui peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal gitu. Yang selanjutnya ada pembentukan hukum. Peraturan-peraturan hukum modern yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau keputusan-keputusan hakim yang dibuat oleh para hakim di muka pengadilan atau juga dalam lembaga-lembaga resmi atau swasta dapat dilihat dari segi politik dan teknik hukumnya. Kemudian ada penafsiran hukum. Penafsiran bertujuan untuk mencari atau menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Tuh. Dan penafsiran autentik. Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal. Misalnya pasal 98 KUHP. Arti waktu atau malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Seperti itu. Kemudian ada penafsiran tata bahasa. Hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan, atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya. Bekerjanya penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan, norma, atau unsurnya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan hal yang berikut. Suatu peraturan perundang-undangan melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah kendaraan itu apa. Orang lalu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan kendaraan itu? Apakah hanya motor saja atau termasuk juga sepeda? Kemudian ada penafsiran historis atau sejarah hukumnya. Yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan-penjelasan sebelumnya, laporan atau perdebatan dalam DPR atau surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan pada saat itu. Bisa juga rancangan undang-undang, memori tanggapan pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir di sini ada penafsiran sosiologi. Penafsiran oleh hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada di dalam masyarakat. Dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas dan kewenangan badan legislatif. Yang terakhir dari bahasan ini hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki
kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini tentunya akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran, apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat itu sendiri dengan baik. Nah, seperti itu review sesi dari pengertian atau materi kaidah hukum dan bahasa hukum. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.